Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas B ingin memaparkan materi 8 dengan dosen Ibu Husna. Kelompok kami berisikan 4 anggota. Yang pertama terdapat Halimah Tusyadia dengan NIM 2010112042, Retno Anjani dengan NIM 2010112045, dan saya sendiri Evita Deborah dengan NIM 2010112047, dan yang terakhir Stephen Manaek dengan NIM 2010112057. Di kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas categories of not-for-profit organization, differentiate between governmental and non-governmental not-for-profit organization, introduce FASB for not-profit accounting principle, apply not-for-profit accounting principle to voluntary health and welfare organization, 5. Apply not-for-profit accounting principle to hospital and other healthcare organization. Lalu yang terakhir, 5. Apply not-for-profit accounting principle to private not-profit college and universities. Selanjutnya yang akan dibahas adalah karakteristik dari nirlaba. Categories of NFPS atau not for profit. Nah, akuntansi untuk nirlaba ini memiliki beberapa karakter. Karakter yang pertama itu kontribusi tanpa mengharapkan adanya pembayaran kembali. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan untuk menumpuk laba sehingga mereka tidak mengharapkan adanya laba. Dan yang terakhir itu yang ketiga, tidak ada kepentingan kepemilikan sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Lalu untuk pemerintahan ini mengikuti GASB dan untuk non pemerintahan itu mengikuti FASB. Nah, contoh dari NFP ini kesehatan dan kesejahteraan sukarela, rumah sakit, perguruan tinggi, dan juga museum. Untuk selanjutnya terdapat governmental and non-governmental NFP. Nah, di dalam lembaga nirlaba yang pemerintah ini terdapat beberapa karakter. Yang pertama, pejabat dipilih atau ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah dapat membubarkannya secara sepihak. Dan yang terakhir itu memiliki kekuatan untuk menegakkan pajak. Nah, dalam hal ini pemerintah mengikuti GASB. Nah, untuk MCP yang tidak memiliki elemen pemerintah itu mengikuti FASB. Lalu selanjutnya ada accounting principle, di mana organisasi nirlaba ini mengikuti PSAK nomor 45. Nah, di dalam financial statement-nya itu berdasarkan PSAK, yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan, pernyataan kegiatan, laporan arus kas, dan juga terdapat laporan biaya fungsional serta akan ada tambahan catatan atas laporan keuangan. Nah, nama-nama dari rekening atau akun aktifanya sendiri itu yang pertama terdapat aktiva bersih tidak terikat, aktiva bersih yang terikat kontemporer, dan juga aktiva bersih terikat permanen. Nah, yang terakhir terdapat akun-akun kewajiban. Baik, selanjutnya ada statement of activities, di mana laporan aktivitas ini memberikan informasi tentang perubahan jumlah dan sifat aset bersih, serta melaporkan bagaimana sumber daya yang digunakan untuk menyediakan berbagai program atau layanan. Nah, yang kedua ada expense. Nah, expense di sini melaporkan pengeluaran yang diklasifikasikan menurut fungsi dan menurut klasifikasi alami seperti gaji dan sewa atau yang lainnya. Lalu terdapat contribution atau kontribusi. Nah, di dalam contribution ini terdapat contribution of cash, conditional promise to give, unconditional promise to give, donor impulse condition, dan yang terakhir contribution of fixed asset. Nah, setelah contribution ada transfer yang non-contribution. Nah, transfer ini berisikan transaksi pertukaran yang merupakan pendapatan, di mana ada penjualan produk atau jasa dan sumbangan.
Selanjutnya terdapat other accounting issues. Nah, di dalam other accounting issues ini terdapat measurement atau perhitungan di mana kontribusi pada nilai wajar dan nilai wajar saat digadaikan. Nah, yang kedua ada collection, karya seni ataupun harta-harta yang bersejarah. Yang ketiga ada fund accounting, di mana hal ini tidak diperlukan dan laporan keuangan dana dapat disajikan sebagai informasi suplemen. Berikut yang akan saya jelaskan adalah contoh soal yang pertama. Nah, soalnya itu berkaitan dengan perbedaan di antara donor impulse, condition, dan donor impulse. Nah, untuk activity non-pemerintah, jelaskanlah perbedaan di antara donor impulse, condition, dan donor impulse restriction. Nah, donor dapat melakukan dua jenis ketentuan yang berbeda pada kontribusi yang diberikan kepada organisasi nirlaba, batasan dan juga ketentuan. Pembatasan yang dilakukan itu adalah pembatasan untuk donor ditentukan setelah kondisi yang diberlakukan kepada donor dipertimbangkan menentukan kapan kontribusi diakui sebagai pendapatan. Sedangkan yang pembatasan yang diberlakukan donor menentukan klasifikasi aset bersihnya saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang accounting for not-profit organization, khusus pada voluntary health and welfare. Baik, terdapat dua kontribusi yang akan dibahas pada kasus pertama ini, yang dimana terdapat beban dari NHN yaitu sebesar $145. Lalu akibat kegiatan tersebut itu menghasilkan beberapa contribution dan contribution receivable, yang dimana kita bisa melihat bahwa pada jurnal akan dilakukan penjurnalan expense terhadap kas sebesar 145. Lalu kas terhadap unrestricted support contribution sebesar 4.000. Lalu yang terakhir ada contribution receivable 6.000. Lalu perlu dicatat bahwa 600 pada allowances for uncollectible contribution didapatkan dari 400 tambah 200, yang dimana 400 tersebut adalah 10% dari 4.000 dan 10% dari 2.000, sehingga didapatkan total uncollectible contributionnya sebesar 600. Lalu pada kontribusi kedua terdapat donor yang diberikan kepada NHN ini, dan pada jurnalnya terdapat cash pada temporary restricted support. Lalu pada jurnal kedua terdapat expense dan expense terhadap cash. Lalu terdapat lagi temporary restricted net asset sebesar 900. Baik, selanjutnya pada case kedua yaitu donated long lived asset, yang dimana ada sebuah entitas yang memberikan kendaraan atau fixed asset kepada NHN ini, yang dimana kendaraan tersebut van seharga $1.500 dengan useful life-nya itu 3 tahun, sehingga perlu dilakukan pencatatan equipment terhadap temporary restricted support yaitu contribution sebesar 1.500 dan mencatatkan depresiasinya. Jadi expense terhadap akumulasinya dicatat sebesar 500. Lalu ada juga pencatatan temporary dan unrestricted net asset. Masuk ke case ketiga yaitu special event fundraiser, di mana NHN ini mengadakan acara dan terjual beberapa tiket yaitu sebesar 950. Lalu perlu dilakukan penjurnalan yaitu kas terhadap unrestricted gain sebesar 950, lalu unrestricted gain terhadap kas sebesar 650 untuk mencatat beban yang diadakan selama acara berlangsung. Kita masuk kepada case selanjutnya yaitu case keempat, yang dimana give in kind. Pada kasus give in kind terdapat donasi yang diterima, dan donasi tersebut berupa perlengkapan rumah dan furniture.
Lalu pada kasus tersebut amat disayangkan tidak diketahui value-nya. Jadi value-nya nggak bisa di-record secara jelas, sehingga pada pencatatan jurnalnya yaitu COGS terhadap kas sebesar 550 dan cash terhadap unrestricted revenue sebesar 6.595. Lalu kita masuk ke membership fees, yang dimana terdapat dua membership yang perlu di highlight. Yang pertama adalah regular membership sebesar 5.000 dan sustaining membership sebesar 6.500, sehingga pencatatannya adalah cash 11.500, unrestricted revenue sebesar 6.500, unrestricted support sebesar 5.000. Di jurnal tersebut terdapat kesalahan angka, namun pada buku acuannya yaitu buku BIMS tidak terdapat koreksi, sehingga kami mengasumsikan bahwa kesalahan angka saja. Pada case ke-6 yaitu Donated Securities and Investment Income, yang dimana PT NHN ini menerima securities fair value-nya itu adalah $5.000 dengan syarat untuk Endo Park Enchantment Project. Jadi mereka NHN ini punya project. Lalu lalu NHN ini juga menerima dividen sebesar $475, sehingga perlu dilakukan pencatatan yaitu securities terhadap permanently restricted support sebesar 5.000, dan jurnal kedua adalah cash terhadap temporarily restricted revenue sebesar $475 untuk mencatatkan dividennya. Ada case ketujuh yaitu supplies, akan mencatatkan dua hal. Hal yang pertama adalah untuk merecord barang-barang yang telah masuk untuk dibayar, dan yang kedua adalah untuk merecord alokasi dari supplies expense-nya. Jadi yang pertama itu ada materials and supplies inventory terhadap unrestricted support contribution dan terhadap cash. Lalu untuk mengalokasikan diperlukan alokasinya yang tertera pada jurnal sebesar 4.790 dibayarkan melalui akun material and supplies inventory. Lalu pada case ke-8 yaitu donated service and payment of salaries, di mana terdapat dua jurnal yang perlu dicatat, yaitu record donated service yang dialokasikan ke manajemen dan general dan beban umum. Lalu yang kedua adalah untuk mengalokasikan program service dan supporting service, seperti tertera pada layar, di mana jurnal yang pertama adalah expense terhadap unrestricted support sebesar 1.200. Lalu jurnal kedua adalah seluruh expense dari program-program terhadap cash, yaitu sebesar 12.000. Lalu case ke-9 adalah depreciation, yang dimana NHN harus melakukan depresiasi. Terdapat beberapa hal yang perlu didepresiasi seperti di jurnal, yaitu recreation program sebesar 3.000, community service sebesar 4.000, manajemen yang general sebesar 1.000, sehingga untuk perlu diakumulasikan depresiasi sebesar 8.000. Lalu pada case 9 yaitu fixed asset purchase with restricted resource. Lalu pada case ini diperlukan dua pencatatan, yaitu record payment for the purchase of equipment, lalu untuk mencatat reklasifikasinya, di mana equipment terhadap kas sebesar 4.000 dan temporary restricted terhadap unrestricted sebesar 3.000. Lalu NHN ini juga perlu mengadakan closing entries dengan beberapa akun, yaitu akun pendapatan dan akun bebannya. Seperti yang tertera pada layar, terdapat banyak akun yang dilakukan
penutupan seperti unrestricted expense, lalu temporary restricted support, dan bahkan permanent restricted support dilakukan penutupan. Selanjutnya pada kondisi reporting, perusahaan juga perlu melakukan reporting, yaitu NHN ini melakukan reporting statement of financial position yang dimana terdapat aset, liabilitas, dan net asset. Lalu untuk statement of activities juga dilaporkan. Jadi di dalam statement of activities ini include seperti contribution yang restricted dan unrestricted, serta hasil net asset of the year-nya tertera pada laporan aktivitas ini. Selanjutnya pada cash flow, perusahaan NHN ini juga perlu melakukan reporting cash flow, di mana menggambarkan kondisi perusahaannya, di mana untuk komponen dari cash flow tetap sama, yaitu ada operating, ada investing, lalu ada financing activities. Pada slide ini akan membahas terkait accounting for not-for-profit organization pada hospitals and other healthcare atau rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Berlaku untuk rumah sakit dan lembaga perawatan kesehatan non-pemerintah dan nirlaba. Pemerintahan menggunakan aturan dari GASB. GASB sendiri adalah lembaga penyusun standar akuntansi untuk pemerintah, sedangkan untuk swasta, nirlaba menggunakan aturan FASB untuk keperluan bisnis. FASB adalah badan yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi. Pada slide ini akan membahas terkait pendapatan dan penerimaan lainnya. Yang pertama ada pendapatan tidak terbatas, yang terdiri dari pendapatan pasien, dari diskon kehormatan, dan penyesuaian kontrak. Selanjutnya ada biaya premi pelanggan atau kapitasi. Kapitasi sendiri adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada pendapatan operasional lainnya yang terdiri dari biaya pendidikan, kafetaria atau kantin, kemudian ada toko souvenir, TV atau telepon yang terdapat dalam kamar. Selanjutnya adalah keuntungan non-operasional, biasanya terdiri dari hadiah dan wasiat. Tadi sudah dibahas mengenai pendapatan tidak terbatas. Selanjutnya ada pendapatan terbatas sementara atau permanen. Kontribusi terbatas ini biasanya ditandai dengan huruf T atau temporary atau sementara, atau ditandai dengan huruf P atau permanen. Biasanya ada aset yang disumbangkan, investasi, hadiah, dan warisan. Pada slide sebelumnya telah dibahas mengenai pendapatan tidak terbatas dan pendapatan terbatas sementara atau permanen. Pada slide ini akan membahas terkait beberapa jurnal untuk mencatat pendapatan. Yang pertama, untuk mencatat pendapatan premium dari perjanjian kapitasi. Kapitasi sendiri sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan. Nah, untuk mencatat pendapatan premium dari adanya perjanjian kapitasi ini, maka jurnalnya adalah kas di debit sebesar 454.000 dan pendapatan premium tidak terbatas di kredit sebesar 454.000. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, untuk mencatat pendapatan operasional lainnya. Maka jurnalnya adalah kas atau piutang di debit sebesar 316.000, kemudian pendapatan operasional lainnya di kredit sebesar 316.000. Nah, pendapatan operasional ini bisa diperoleh dari beberapa biaya seperti dari sewa, kemudian dari biaya yang dikenakan untuk kursus, atau dari hasil toko souvenir atau kantin yang ada di rumah sakit. Selanjutnya untuk yang nomor 3, untuk mencatat pendapatan dari hadiah dan wasiat. Nah, berikut ini adalah jurnal untuk mencatat penerimaan kontribusi. Yang pertama ada kas di debit sebesar 275.000, kemudian ada akun kontribusi tak terbatas, keuntungan
keuntungan non-operasi dikredit sebesar 25.000 dan kontribusi terbatas sementara dikredit sebesar 250.000. Pada slide sebelumnya telah dibahas mengenai pencatatan pendapatan. Selanjutnya, pada slide ini akan membahas terkait beban-beban apa saja yang terdapat di rumah sakit. Beban ini diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada beban pelayanan keperawatan. Yang kedua, ada beban profesional lainnya. Ketiga, ada pelayanan umum. Keempat, ada layanan fiskal. Kelima, ada layanan administratif. Yang keenam, ada beban malpraktik medis. Yang ketujuh, ada penyisihan untuk piutang tak tertagih. Dan yang terakhir, ada beban penyusutan. Sebelumnya sudah dibahas mengenai klasifikasi beban berdasarkan fungsi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana mencatat jurnal ketika ada beban. Yang pertama, mencatat gaji. Jurnalnya adalah beban jasa keperawatan didebit sebesar 355.000, kemudian beban profesional lainnya didebit sebesar 115.000. Lalu ada beban fiskal didebit sebesar 112.000, kemudian ada beban jasa administrasi didebit juga sebesar 120.000. Akun beban ini letaknya memang didebit. Kemudian upah dan gaji yang ditanggung dikredit sebesar 702.000. Nah, tadi udah mencatat gaji, sekarang kita akan mencatat pembelian persediaan. Jurnalnya adalah yang pertama, persediaan dan bahan persediaan didebit sebesar 110.000, kemudian kas atau utang dikredit sebesar 110.000. Nah, dari beberapa contoh lain yang telah ditampilkan pada saat ini, bisa dijadikan bahan referensi untuk membuat jurnal selanjutnya. Oke, tadi kita udah menjurnal beban, selanjutnya kita akan menjurnal pendapatan pasien. Jika melihat tabel ini, maka jurnal yang pertama adalah piutang pasien didebit sebesar 1.300, kemudian untuk dikreditnya yaitu pendapatan pelayanan pasien sebesar 1.300. Kemudian pada tabel ini ada diskon didebit sebesar 9 dan penyesuaian kontrak didebit sebesar 300. Kemudian untuk dikreditnya ini akunnya adalah piutang pasien dikredit sebesar total dari diskon sama penyesuaian kontraknya. Tadi kan ada 9 di diskon sama ditambah dengan penyesuaian kontraknya yaitu 300, berarti di piutang pasiennya yaitu 309. Kemudian yang ketiga ada penyisihan untuk piutang tak tertagih didebit sebesar 26. Kemudian di kreditnya adalah penyisihan untuk barang tak tertagih dikredit sebesar 26. Untuk catatan yang sudah ada di slide ini, yang pertama itu jumlah penuh akan dibebankan kepada tagihan pasien. Yang kedua, barang tak tertagih akan diperkirakan dan dihapuskan sesuai kebutuhan seperti untuk bisnis. Pada slide ini akan membahas terkait bagaimana menjurnal kontribusi tunai. Untuk jurnal yang pertama yaitu kas didebit sebesar 275, kemudian di kredit ada akun kontribusi tak terbatas keuntungan non-operasi sebesar 25. Selanjutnya ada kontribusi terbatas sementara di kredit sebesar 250. Nah, untuk jurnal yang kedua ada beban jasa keperawatan di debit sebesar 250. Kemudian ada kas di kredit sebesar 250. Lalu untuk jurnal yang terakhir yaitu aktiva bersih yang terbatas sementara di debit sebesar 250. Ini ada notes-nya gitu, yaitu reklasifikasi keluar, kemudian untuk di kreditnya ada aktiva bersih yang tidak terbatas, reklasifikasi masuk sebesar 250. Untuk catatan, kontribusi tunai dapat tidak dibatasi sementara atau permanen. Nah, untuk akun kontribusi bisa dianggap menjadi keuntungan atau pendapatan. Pada tampilan ini akan membahas terkait bagaimana menjurnal ketika ada penerimaan sumbangan aset atau layanan.
Nah, berikut adalah jurnal pencatatannya. Sudah ditampilkan tabelnya. Yang pertama ada inventory of materials and supplies di debit atau persediaan dan bahan persediaan di debit sebesar 130. Kemudian akun yang dikredit ini ada unrestricted support atau kontribusi tidak dibatasi. Di sini adalah persediaan yang disumbangkan, maka sumbangan persediaan dikredit sebesar 130. Selanjutnya untuk jurnal kedua ini ada beban jasa keperawatan di debit sebesar 70. Nah, karena jasa keperawatan ini berarti masuknya ke sumbangan jasa. Kalau yang pertama itu tadi sumbangan persediaan. Maka di akun kreditnya berbeda, yaitu kontribusi tidak dibatasi, sumbangan jasa di kredit sebesar 70. Nah, untuk catatan, persediaan yang disumbangkan adalah kontribusi tidak dibatasi. Nah, dicatat sebagai persediaan dan beban seperti yang akan digunakan. Namun, untuk layanan khusus yang disumbangkan yang seharusnya dibeli, dicatat sebagai pengeluaran dan pendapatan. Biaya pelayanan keperawatan akan menjadi biaya penuh untuk menjalankan rumah sakit, baik jasa tersebut disumbangkan atau dibeli. Baik, pada tampilan ini akan dijelaskan mengenai laporan apa saja yang terdapat di rumah sakit. Yang pertama, ada laporan aset bersih, kemudian ada laporan operasi, yang ketiga ada laporan perubahan aktiva bersih, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, untuk catatan, laporan aktivitas NPF ini mencakup perubahan pada aset bersih yang tidak dibatasi, sementara dan dibatasi secara permanen. Kemudian untuk laporan operasi, rumah sakit dan laporan perubahan aset bersih bersama-sama memberikan informasi tersebut. Berikut ini adalah tampilan mengenai laporan operasi rumah sakit. Untuk yang ditandai, yang pertama itu ada pendapatan tidak dibatasi, keuntungan dan kontribusi lain. Kemudian yang panah itu adalah aktiva bersih yang dibebaskan dari pembatasan. Kemudian untuk yang ketiga itu ada beban dan kerugian. Yang keempat itu ada aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan. Jadi itu poin penting yang bisa kita lihat di laporan operasi rumah sakit. Pada tampilan ini menampilkan laporan perubahan aktiva bersih di rumah sakit. Di situ ada notes, yaitu yang pertama itu menunjukkan perubahan aktiva bersih tidak dibatasi dari laporan operasi. Yang kedua adalah menampilkan detail aset bersih yang dibatasi sementara dan permanen. Berikut ini adalah contoh laporan posisi keuangan rumah sakit. Berikut ini adalah tampilan keseluruhan laporan arus kas di rumah sakit. Baik, tadi sudah dibahas mengenai materi, kemudian ada jurnal dan laporan-laporan yang terdapat di rumah sakit. Selanjutnya akan membahas soal. Berikut adalah transaksi Rumah Sakit Wijaya pada tahun 2021. Diminta untuk membuat jurnal yang sesuai dengan informasi ini. Yang pertama, Rumah Sakit Wijaya telah memberikan jasa kepada para pasiennya total senilai 260 juta. Jika diukur dengan menggunakan tarif standar. Dari jumlah ini terdapat penyesuaian kontraktual yang harus dikurangkan senilai 20.400.000. Kemudian informasi yang kedua itu, selain pendapatan yang berasal dari pasiennya, Rumah Sakit Wijaya juga memperoleh pendapatan dari kantin, apotik, dan lahan parkir yang dikelolanya senilai 30 juta. Kemudian, informasi yang ketiga, Rumah Sakit Wijaya mengakui beban operasi senilai 20.590.000. Kemudian, dari jumlah tersebut dibayarkan secara tunai. Untuk informasi yang keempat, Rumah Sakit Wijaya juga menerima donasi aktiva dalam bentuk uang tunai senilai 23 juta dan dalam bentuk obat-obatan senilai 10 juta. Kedua donasi tersebut tidak terikat penggunaannya. Jadi dikasih info
tidak terikat penggunaannya. Selanjutnya, yang kelima, Rumah Sakit Wijaya membeli peralatan untuk peningkatan fasilitas laboratoriumnya sebesar 27 juta yang dibayarkan secara tunai. Kemudian informasi yang keenam, selama tahun 2021, dana terikat waktu dari Rumah Sakit Wijaya mengakui piutang senilai 5.200.000 yang langsung ditransfer ke dana umum. Nah, untuk informasi yang terakhir, selama 2021, dana abadi Rumah Sakit Wijaya ini memperoleh sumbangan dalam bentuk uang tunai senilai 4.500.000. Dari jumlah ini, senilai 2 juta langsung diinvestasikan. Maka di sini disuruh untuk membuat jurnalnya. Sebelumnya sudah diberikan soal mengenai Rumah Sakit Wijaya pada tahun 2021. Kali ini kita akan membahas bagaimana penjurnalannya. Yang pertama tadi ada informasi mengenai Rumah Sakit Wijaya telah memberikan jasa kepada para pasiennya senilai 260 juta jika diukur dengan menggunakan tarif standar. Nah, kita jurnal dulu ini. Yang pertama itu berarti jurnalnya adalah piutang di debit sebesar 260 juta. Kemudian untuk di kreditnya yaitu pendapatan jasa pasien senilai 260 juta. Selanjutnya adalah di sini ada informasi kembali yaitu terdapat penyesuaian kontraktual yang harus dikurangkan senilai 20.400.000. Maka jurnalnya adalah penyesuaian kontraktual di debit sebesar 20.400.000 dan piutang di kredit sebesar 20.400.000. Berarti untuk informasi yang pertama telah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke informasi yang kedua. Di sini ada informasi selain pendapatan yang berasal dari pasiennya, ternyata Rumah Sakit Wijaya ini juga memperoleh pendapatan dari kantin, apotik, dan lahan parkir yang dikelolanya senilai 30 juta. Maka jurnalnya adalah ada kas di debit sebesar 30 juta, kemudian untuk di kreditnya adalah pendapatan program lainnya sebesar nominal tersebut yaitu 30 juta. Berarti untuk nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke informasi yang ketiga. Di sini dikatakan Rumah Sakit Wijaya mengakui beban operasi senilai 20.590.000. Kemudian di sini ada info lagi yaitu pembayarannya itu secara tunai, berarti udah otomatis kasnya di kredit ya. Nah, untuk jurnal yang ketiga adalah beban operasi di debit sebesar 20.590.000. Kemudian yang dikredit adalah kas yaitu 20.590.000. Berarti untuk nomor 3 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada informasi apa nih? Oh, di sini ada 2 informasi. Rumah Sakit Wijaya menerima donasi Aktiva dalam bentuk uang tunai senilai 23 juta dan dalam bentuk obat-obatan senilai 10 juta. Jadi uang tunai 23 juta, obat-obatan 10 juta. Maka kita pisah jurnalnya. Kas pada sumbangan tidak dibatasi senilai 23 juta. Kemudian untuk yang obat-obatan tadi kita buat kas di debit sebesar 10 juta dan sumbangan tidak dibatasinya sebesar 10 juta. Ini dibedakan penjurnalannya karena keduanya berbeda ya. Tadi kan kayak sama obat-obatan. Selanjutnya untuk yang kelima
Jadi yang keempat sudah selesai. Yang kelima, Rumah Sakit Wijaya membeli peralatan untuk peningkatan fasilitas labnya sebesar 20 juta dibayarkan secara tunai. Maka jurnalnya adalah peralatan di debit sebesar 20 juta dan kas di kredit sebesar 20 juta. Berarti untuk informasi soal nomor 5 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 6. Di sini dikatakan selama tahun 2021 dana terikat waktu dari Rumah Sakit Wijaya mengakui piutangnya senilai 5.200.000 yang langsung ditransfer ke dana umum. Di sini ada informasinya, ditransfer ke dana umum. Maka jurnalnya di sini adalah kas di debit sebesar 5.200.000, kemudian di kreditnya ada piutang senilai 5.200.000. Kemudian karena tadi ada transfer ke saldo dana, kita kasih informasi di atasnya pengeluaran transfer atau pelepasan. Saldo dana di debit sebesar 5.200.000 dan di kasnya di kredit sebesar 5.200.000. Berarti untuk informasi yang nomor 6 telah selesai. Nah, untuk informasi terakhir di sini ada informasi mengenai selama 2021 dana abadi Rumah Sakit Wijaya memperoleh sumbangan dalam bentuk uang tunai senilai 4.500.000. Dari jumlah ini ternyata senilai 2 juta ini langsung diinvestasikan. Maka jurnalnya yang pertama yaitu kas di debit sebesar 4.500.000 karena terdapat itu ya tadi sumbangan. Kemudian di kreditnya adalah sumbangan terikat sebesar 4.500.000. Kenapa di sini kita klasifikasikan terikat? Karena di informasi soalnya ini ada tulisan terikatnya ya. Kemudian di sini di kreditnya adalah investasi di debit sebesar 2 juta, kemudian di kasnya di kredit sebesar 2 juta. Nah, selesai kita membahas soal pada slide sebelumnya. Berarti kita sudah menjurnal secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi untuk instansi sekolah dan universitas nirlaba atau perguruan tinggi. Tujuan dari universitas atau perguruan tinggi yaitu untuk memberikan layanan pendidikan kepada konstitusinya. Lalu ada seperti entitas pemerintah, perguruan tinggi atau universitas juga memberikan layanan kepada layanan mereka berdasarkan keinginan sosial dan membiayai para mahasiswanya setidaknya sebagian tanpa merujuk pada mereka yang menerima manfaat. Lalu tujuan dari akuntansi perguruan tinggi dan universitas itu menunjukkan sumber dari mana sumber daya telah diterima dan untuk menunjukkan bagaimana sumber daya tersebut telah digunakan dalam memenuhi kegiatan atau tujuan dari pendidikan. Untuk perbedaan antara ketentuan yang ditetapkan oleh PSAK 45 dan ISAK 35. Yang pertama yaitu ada klasifikasi aset neto. Pada PSAK 45, aset neto tidak terikat temporer dan terikat permanen. Pada ISAK 35, klasifikasi aset neto yaitu dengan pembatasan dan tanpa pembatasan atau unrestricted sama restricted. Lalu untuk judul laporan keuangannya untuk PSAK 45 itu laporan aktivitas yang memuat informasi pendapatan dikurangi beban sama dengan surplus atau defisit tahun berjalan lalu ditambah saldo awal sama dengan saldo akhir. Untuk ISAK 35 pada judul laporan keuangannya disebut laporan penghasilan komprehensif yang hanya memuat informasi sampai surplus atau defisit tahun berjalan. Lalu pada laporan perubahan aset neto di PSAK 45 laporan perubahan aset neto hanya sebagai alternatif. Untuk ISAK 35, laporan perubahan aset neto bagian dari jenis laporan keuangan entitas non-laba atau nirlaba. Lalu perbedaan pada penghasilan komprehensif lainnya untuk PSAK 45 itu tidak ada, dan untuk ISAK 35 yaitu mengakomodir penghasilan komprehensif lain dalam penyajian laporan keuangan terutama untuk entitas yang menjadikan ASAK berbasis IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
Lalu yang selanjutnya yaitu ada revenue. Yang pertama itu ada beasiswa, ada kontribusi, ada dana abadi atau endowment, lalu pendapatan selain kegiatan utama atau pengajaran, contohnya gedung pertemuan, kantin, organisasi mahasiswa, penjualan, dan penerimaan dari toko, universitas, dan lain-lain. Ada juga revenue dari universitas mengklasifikasikan semua pendapatan yang berhubungan dengan operasi dari fasilitas kampus atau jasa fakultas sebagai sales dan service of auxiliary enterprise dan dilaporkan sebagai tidak terikat atau unrestricted. Lalu yang lain yaitu ada universitas mengklasifikasikan semua pendapatan yang berhubungan dengan operasi dari fasilitas kampus atau jasa fakultas sebagai sales dan service of auxiliary enterprise dan dilaporkan sebagai tidak terikat atau unrestricted. Lalu sekolah tinggi atau universitas privat mengakui uang pengajaran dan uang kuliah bersih dari refund dari mahasiswa untuk pendidikan sebagai revenue. Lalu ada juga bantuan dana mahasiswa, kontribusi, dan bantuan lain atau student financial aid, contribution, dan endowment. Selanjutnya yaitu expense. Pengeluaran diakui dalam semua dana dengan dasar akrual dan dapat diklasifikasikan sebagai dasar alami atau berdasarkan fungsi klasifikasi yang paling umum. Ini contoh-contoh expense-nya itu ada instruction, ada research, public service, academic support, student service, institution support, operation and maintenance of plan, lalu ada student aid. Yang selanjutnya itu ada current fund. Current fund ini ada persamaan di mana unrestricted current fund ditambah restricted current fund sama dengan current fund. Di sini ada pengertiannya untuk unrestricted current fund, yaitu dana yang penggunaannya tidak terbatas dan digunakan untuk aktivitas pokok seperti pengajaran, penelitian, dan public service. Lalu untuk yang restricted current fund, yaitu dana yang penggunaannya terbatas dan digunakan untuk kegiatan pokok namun penggunaannya dibatasi sesuai yang ditentukan pemberi dana. Lalu yang selanjutnya ada loan fund dan endowment fund. Loan fund yang pertama untuk mempertanggungjawabkan dana yang digunakan sebagai pinjaman kepada mahasiswa, dosen, atau staf. Loan fund ini diperoleh dari pemerintah, hasil investasi, donor, yayasan, dan bunga dari pinjaman. Loan fund juga sering disebut dana revolving fund karena hasil peminjaman terhadap seseorang akan digunakan untuk pinjaman selanjutnya kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya ada endowment fund, yaitu dana abadi, dana yang dikumpulkan dan kemudian dikelola oleh universitas tidak untuk penggunaan jangka pendek. Lalu endowment fund ini dikelola dalam bentuk investasi dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk penggunaan jangka pendek. Dan endowment fund ini ada 3 jenisnya, yaitu gaji dan tunjangan, bantuan mahasiswa, bantuan riset bagi dosen dan juga mahasiswa. Lalu yang selanjutnya ada annuity dan life income fund, yaitu mempertanggungjawabkan sumber keuangan dari donor dan hasil income yang diperoleh dari pengelola pokok dana tersebut diberikan secara tahunan dalam jumlah yang pasti kepada beneficiary dalam periode waktu tertentu. Nah, beneficiary ini bisa mahasiswa, dosen, staf, atau individu lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemberian dana atau donatur dalam perguruan tinggi. Dana ini seperti dana pensiun yang dikelola oleh universitas. Setelah periode perjanjian sudah berakhir, pokok dana ditransfer ke dana lain, misalnya unrestricted fund atau restricted fund. Lalu dalam pendekatannya, accounting for a private not for profit college or university, yaitu ada tuition dan fees atau kuliah dan biaya. Nah, perguruan tinggi dan universitas swasta mengakui jumlah penuh biaya kuliah dan biaya bersih pengembalian uang dinilai terhadap siswa atau mahasiswa untuk tujuan pendidikan sebagai pendapatan. Nah, pembebasan biaya untuk beasiswa muncul dalam akun kontra pendapatan, sedangkan taksiran piutang tak lagi dicatat sebagai institusional biaya pendukung. Nah, jurnalnya seperti yang ada di tampilan tersebut. Ada currency payable pada unrestricted revenue dalam strip, tuition, dan fees. Ini untuk mencatat tuition dan fees atau kuliah dan biayanya. Lalu tuition reduction dan unrestricted student aids pada account receivable. Lalu untuk mencatat juga tuition reduction-nya. Lalu ada expense educational dan general institutional support pada allowance for uncollectible accounts untuk mencatat allowance for uncollectible accounts-nya. Selanjutnya yaitu ada appropriation from federal,
state and local governments, atau appropriation dari federal, negara, dan pemerintah lokal. Nah, alokasi ini termasuk alokasi yang unrestricted. Jumlah untuk operasi saat ini yang diterima atau disediakan dari tindakan legislatif atau dari otoritas pajak daerah. Institusi dapat mengklasifikasikan alokasi terbatas sebagai tidak terbatas atau unrestricted jika mengatur dewan dapat mengubah batasan tanpa melalui proses legislatif. Jurnalnya untuk mencatat appropriation from the state governments itu cash pada unrestricted revenue, strip state appropriation. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada bantuan keuangan mahasiswa atau student financial aid, yaitu menerima dana bantuan keuangan dari pihak ketiga yang dimaksud untuk digunakan oleh siswa untuk menutupi biaya pendidikan. Jadi universitas itu menerima bantuan keuangan dari pihak ketiga dan digunakan untuk menutupi biaya pendidikan dari mahasiswanya. Untuk mencatat distribution dari student financial aid ini, cash pada grant fund held for student itu untuk mencatat a shift of dari pihak ketiganya. Lalu ada grant fund held for student pada cash untuk mencatat distribusinya. Yang selanjutnya yaitu contribution atau kontribusi. Universitas mencatat kontribusi yang tidak mencantumkan spesifikasi waktu, periode, atau tujuan penggunaan sebagai pendapatan tidak terbatas atau unrestricted, sedangkan mereka harus mencatat kontribusi yang mungkin hanya dapat digunakan setelah titik waktu tertentu atau untuk tujuan tertentu yang dibatasi sementara. Nah, untuk mencatat contribution received and pledged yaitu cash di debit, contribution receivable di debit, lalu di kreditnya ada unrestricted revenue, strip contribution, dan temporarily restricted revenue, strip contribution. Yang selanjutnya yaitu ada endowment atau endowments. Jadi di sini universitas mencatat kontribusi kepala sekolah atau rektorat yang harus diadakan tanpa batas waktu tetapi memiliki pendapatan yang tersedia untuk tujuan terbatas atau tidak terbatas, restricted dan atau unrestricted sebagai kontribusi khusus yang disebut dana abadi. Jadi endowment ini sering disebut dana abadi. Nah, untuk mencatat penerimaan dari endowment yaitu cash pada permanently restricted revenue, strip endowment contribution. Lalu untuk mencatat endowment income-nya itu cash pada temporarily restricted revenue, strip endowment income. Lalu ada expense unrestricted pada student aid atau pembiayaan mahasiswanya itu pada cash. Lalu yang selanjutnya yaitu penjualan dan layanan perusahaan tambahan atau sales and service of auxiliary enterprises. Pendapatan perusahaan atau instansi perguruan tinggi tambahan termasuk jumlah yang diperoleh dalam memberikan fasilitas dan layanan kepada dosen, staf, dan mahasiswa. Ini termasuk jumlah yang dibebankan untuk asrama, layanan makanan, atletik antar perguruan tinggi, dan sertifikat mahasiswa, serta penjualan dan penerimaan dari toko perguruan tinggi, contohnya seperti toko tukang cukur, rumah film, dan sebagainya. Perguruan tinggi dan universitas mengklasifikasikan semua pendapatan dan beban yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan pembantu sebagai tambahan dan dilaporkan sebagai tidak dibatasi atau unrestricted. Nah, untuk mencatat jurnalnya yaitu untuk mencatat jurnal sales dan service related to auxiliary enterprises itu cash pada revenue, strip auxiliary enterprises. Lalu untuk mencatat pembelian perlengkapan yaitu supplies inventory pada cash atau account payable. Lalu untuk mencatat utilization of supplies related of auxiliary enterprises yaitu expense auxiliaries enterprise pada supplies inventory. Lalu untuk mencatat beban for salaries of auxiliary enterprises itu expense strip auxiliary enterprises pada cash. Yang selanjutnya yaitu penjualan dan jasa kegiatan pendidikan atau sales and service of education activity dan expense. Nah, pada penjualan dan jasa kegiatan pendidikan yaitu penjualan barang dan jasa yang terkait secara kebetulan untuk kegiatan pendidikan universitas atau sekolah dapat menghasilkan pendapatan tidak terbatas atau unrestricted. Seringkali barang dan jasa yang dijual adalah produk sampingan dari pelatihan atau instruksi.
terus contohnya kegiatan tulis, buku, dan lain-lain. Lalu ada beban. Di sini beban tujuannya untuk pelaporan perguruan tinggi dan universitas mengklasifikasikan biaya tidak terbatas secara luas, baik sebagai pendidikan dan umum atau sebagai instansi dari universitas tambahan. Beban diklasifikasikan lebih lanjut pada dasar fungsionalnya dalam laporan aktivitas yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Lalu di sini untuk mencatat adanya sales related to edukasi activity atau aktivitas pendidikan, yaitu CAS pada revenue education and general. Lalu pada bebannya yaitu expense pada education and general instruction, expense pada general research, expense educational pada general student service, expense pada education general institution support pada cash atau payable. Baik, lalu ada purchase of land asset atau pembelian aset tanaman. Kita ketahui bahwa properti, pabrik, dan peralatan diperoleh oleh organisasi NFP dengan sumber daya yang tidak dibatasi atau dibatasi, ya, restricted atau restricted. Dapat dicatat pada akuisisi sebagai tidak dibatasi atau sementara terbatas. Lalu jika dibatasi atau restricted sementara atau direklasifikasikan saat penyusutan diakui. Nah, untuk mencatat adanya pembelian of equipment with unrestricted fund, yaitu equipment pada cash. Lalu untuk mencatat depreciation of equipment, yaitu expense educational and general instruction, expense educational and general research, expense educational and general student service, expense educational and general institution support pada accumulated depreciation. Oke, organisasi nirlaba sekolah atau perguruan tinggi ini disusun berdasarkan SAK atau SAK entitas private sesuai ukuran organisasinya. Penyajian laporan keuangannya berpedoman pada ISAK 35. Nah, laporan keuangannya yaitu ada statement of financial position atau laporan posisi keuangan, lalu ada statement of activity atau laporan aktivitas, lalu yang terakhir yaitu ada statement of cash flow atau laporan arus kas. Berikut merupakan laporan keuangan aktivitas perguruan tinggi atau sekolah. Lalu pada gambar tersebut ditampilkan laporan posisi keuangan dari sekolah atau perguruan tinggi. Lalu yang selanjutnya ini ditampilkan laporan arus kas dari sekolah atau perguruan tinggi. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diberikan instruksi untuk membuat journal entry untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu tuition and fees asset total. Jadi uang sekolah dan biaya dinilai sebesar 6 juta dolar. Jadi 80%-nya itu dikumpulkan pada akhir tahun dan beasiswa diberikan sebesar 200 dolar dan 100 dolar yang diharapkan dapat ditagih atau expected to be uncollectible. Nah, yang kedua itu pendapatan yang dikumpulkan dari penjualan dan layanan toko buku universitas. Jadi merupakan tambahan pendapatan yang sebesar 800 dolar. Lalu yang nomor 3, salaries and wages were paid, gaji dan upah dibayarkan sebesar 2.600 dolar. Dari jumlah ini 170-nya itu untuk karyawan dari toko buku yang ada di universitas atau university bookstore. Lalu yang nomor 4 itu sumber daya yang tidak terbatas atau unrestricted research menggunakan jasa servis melayani hipotek jangka panjang di gedung universitas sebesar 1 juta dolar. Lalu yang nomor 5 itu mortgage payment, pembayaran hipotek sejumlah 960 dolar, 60.000 dolar, yang dimana 600.000-nya itu adalah bunga. Lalu yang nomor 6 ada restricted contribution atau kontribusi terbatas untuk program akademik tertentu yang diterima sebesar 440.000 dolar. Lalu yang nomor 7 ada biaya untuk program terbatas dikeluarkan
dan dibayarkan sebesar $237.000. Lalu yang nomor 8 adanya pembelian equipment dari sumber daya yang sebelumnya disisihkan dengan tujuan tersebut, yaitu sebesar $44.000. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk mencatat adanya tuition and fees assets, itu assets revenue, itu tuition and fees receivable pada revenue, strip, educational, and general. Lalu ada untuk mencatat scholarship, yaitu expenditure scholarship. Lalu ada bad debt, jadi expenditure strip bad debt pada tuition and fees receivable dan allowance for uncollectible account, itu untuk mencatat adanya beasiswa dan estimasi dari biaya yang ditagih. Lalu ada cash pada tuition and fees receivable untuk mencatat collection of receivables. Lalu yang nomor 2 yaitu untuk mencatat sales dari toko buku universitas, yaitu cash pada revenue, strip, sales, and service of auxiliary enterprises. Nomor 3 yaitu salaries and wages were paid $2.600.000 of this month. $170.000 itu termasuk membayar karyawan dari toko buku di perguruan tinggi. Berarti jurnalnya yaitu expenditures educational and general sebesar $2.430.000. Lalu di debitnya expenditure auxiliary enterprises untuk membayar karyawan toko buku $170.000, dan pada cash di kredit sebesar $2.600.000. Yang nomor 4 yaitu unrestricted reserves were used untuk service long-term mortgage. Jadi jurnalnya mortgage payable di debit sebesar 1 juta, pada cash sebesar 1 juta di kredit. Lalu yang nomor 5 mortgage payment yang totalnya itu $960.000, yaitu dicatat sebagai, lalu ada $600.000 itu untuk bunganya. Jadi mortgage payable sebesar $360.000 pada interest expense debit $600.000, lalu pada cash besar $960.000. Itu nomor 6 restricted contribution for a specific academic program sebesar $440.000, yaitu jurnalnya cash pada temporary restricted revenue strip contribution untuk mencatat adanya penerimaan restricted sebesar $440.000. Lalu yang nomor 7 expense for the restricted program, yaitu jurnalnya expenditure strip introduction pada cash untuk mencatat expenditure support program sebesar $237.000. Lalu untuk mencatat reklasifikasi revenue equal to qualifying expenditure, yaitu temporary restricted net asset strip reclassification out pada unrestricted net asset strip reclassification in sebesar $237.000. Lalu yang terakhir ada equipment, pembelian equipment, yaitu sebesar $44.000, jurnalnya temporary restricted net asset strip reclassification out, ada unrestricted net asset strip reclassification in untuk mencatat reclassification revenue equal to qualifying expenditure sebesar $44.000. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai materi Accounting for Not-for-Profit Organization, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Terima kasih.